Jadi yang perlu teman-teman sadari adalah ketika masuk ke dunia seni, ketika lo sempat ngerasain jadi yang terbaik, lo gak akan selamanya jadi yang terbaik. Semua pasti tentang belajar. Prosesnya semua tentang belajar, prosesnya tentang bagaimana lo mau ada rasa mencari tahu itu tuh lebih dalam seperti apa. Jadi dari situ ketika passion udah ada, willingness untuk belajar juga ada, duit quote on quote tersebut itu menurut gua akan datang dengan sendirinya sih menurutku. Benar passion juga, tapi aku juga nggak bisa memungkiri latihan itu adalah salah satu hal yang wajib banget dilakukan. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. What are the things that shape us in our 20s? Our decisions, our steps, our failures, our victories, and our lessons. In this segment series, we'll take you to a trip down memory lane with interesting people and their interesting lessons in their 20s, with one goal, to let us learn from each other's lessons and to make better decisions based on it. So please welcome Lessons I Learned in My 20s segment series. Halo semuanya, welcome back to In Our 20s, Navigating Life in Our 20s, One Step at a Time. Boleh tepuk tangannya. Oke, kembali lagi ke segmen ini, segmen Lessons I Learned in My 20s. Balik lagi dengan aku Jihan Amira, your host. Seperti biasa di segmen ini mungkin teman-teman bisa expect bakal dapat banyak banget lessons learned atau pembelajaran-pembelajaran dari orang-orang yang mungkin udah melewati umur 20-an beberapa tahun gitu ya. Atau bahkan ada yang udah selesai melewati umur 20-an gitu, dan biasanya mereka akan sharing-sharing. Kenapa ya Kak ya? Kenapa ya Kak ya? Gak apa-apa Kak, take your time. Take your time Kak. Jen gue lempar ya. Taruh lang. Oke, 3, 2, Taruh dulu tuh. Gue gak boleh ngalah, oke. Gue gak boleh nahan. Oke. Ham. 3, 2, 1, mulai. Oke, dan seperti biasa di segmen ini teman-teman bisa expect dapat banyak banget pembelajaran dari orang-orang yang udah melewati umur 20-an atau bahkan udah masuk umur 30-an. Karena sejatinya ketika kita mau bertumbuh atau berkembang di umur 20-an, kita biasanya cukup mau tahu banyak gitu tentang apa sih yang orang-orang udah lewati di umur 20-an, dan kalau kita bisa mempelajari itu dari sekarang akan lebih baik banget supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, hari ini spesial. Biasanya kalau misalnya aku melit segmen ini gitu, biasanya tamunya cuma satu, guestnya cuma satu, tapi hari ini spesial karena hari ini paket bundling. Jadi hari ini kita sambut para co-founders dari Jakarta Art House. Yeay. Hello. Tuh kan gue gila kaca mulut. Iya kan, jadi narsis ya. Oke, halo kakak-kakak dari Jakarta Art House. Hello. Oke, thank you banget udah datang hari ini. Hari ini chill. Dibuka dengan tawar yang canda ya. Benar, tawar yang canda. Nah, boleh perkenalan dulu gak sih kakak-kakak ini siapa? Terus habis itu kenapa bertiga dan dari mana sih? Oke. Silakan dari yang paling tua Kak, dari yang Paling tua ya. Oke, halo semuanya, aku Fadli Hafizan. Aku co-founder di Jakarta Art House, dan biasanya untuk proyek-proyek kita itu aku sebagai executive producer. Dan dari mana? Dari Bekasi. Nice. Regional ya Kak ini ya? Ini main regional nih berarti. Oke. Ini berarti aku. Oke. Halo semuanya, nama aku Alin Zagi dan aku adalah salah satu co-founder dari Jakarta Art House. Biasanya dalam produksi aku menjadi director atau sutradara atau kadang-kadang menjadi stage manager juga. Dan aku dari Jakarta Utara. Nice. Oke teman-teman. Halo, lihat yang ini apa yang ini Kak? Yang ini, yang mana? Ini aja ini. Halo, jadi halo, nama aku Lisa Reideka dan aku co-founder Jakarta Art House, dan aku biasanya menjadi choreographer atau juga bisa jadi director gitu. Dan aku dari Bangka Belitung.
Lewat. Seru ya, ini pertama kalinya nih. Pertama kalinya. Bener kan? Hura-hura ya. Ini sangat menandakan bahwa memang kakak-kakak ini co-founder dari Art House gitu ya. Karena memang harus perform gitu. Betul. Harus tampil, show. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam nih tentang pembelajaran kakak-kakak di umur 20-an gitu ya. Mungkin aku mau cerita sedikit kenapa aku tertarik akhirnya mengundang tim Jakarta Art House, co-founder Jakarta Art House tuh ke segmen ini gitu. Karena kan sebenarnya kan segmen ini itu mimpi utamanya adalah kita tuh sebenarnya pengen ngeliatin bahwa kan salah satu permasalahan di umur 20-an itu adalah mereka suka bingung pilihan apa yang harus diambil ketika menjalani umur 20-an. Karena salah satu yang banyak dibahas adalah umur 20-an itu pilihannya banyak banget. Makanya kita mau ngedatengin banyak banget figur-figur dari berbagai industri sebenarnya. Kayak sebelumnya kita ada yang entrepreneur, ada juga yang memang dia punya historinya adalah bikin media, ada juga yang di politik, ada juga yang memang dia influencer. Pengennya tuh nextnya kita bawa dari berbagai macam area industri gitu. Nah kali ini sebenarnya aku tertarik banget pengen mengulik mungkin satu dari Jakarta Art House-nya sendiri, karena kan Jakarta Art House sekarang lagi rising, lagi terkenal. Pasti teman-teman banyak yang dapat ads-nya gitu. Jadi aku mau tanya sebenarnya satu tentang kenapa bikin Jakarta Art House gitu, karena mungkin kalau bikin komunitas-komunitas olahraga atau yang lainnya menurutku banyak. Tapi kalau komunitas art, apalagi yang se-thriving Jakarta Art House gitu ya, aku bisa bilang itu masih sedikit. Jadi aku yakin dari, kita kan sekarang udah mencapai 800.000 lebih penonton ya. Jadi jadi pasti dari banyaknya orang yang nonton in our 20s, menurut aku ada juga pasti banyak yang sebenarnya pengennya tuh ngambil decision atau pilihan hidup di art gitu. Makanya aku tertarik banget pengen ngulik dari kakak-kakak ini sebagai orang-orang yang udah mengambil jalan hidupnya tuh ya berkecimpung di dunia art, dan sebenarnya kan pasti harapannya adalah making money out of it dong gitu kan. Gimana sih gitu. Nah, tapi sebelum itu aku mau tanya dulu, kenapa akhirnya bisa terbangun Jakarta Art House gitu? Oke. Terbangun Jakarta Art House kita dari tahun 2019. Betul. Ada founder kita itu LH Latif, ini dia fotonya. Iya, LH Latif. Harus edit ya. Nanti ada fotonya ya. Bisa. Jadi sahabat kita LH Latif itu memang kalau di kampus kita dulu ada yang namanya non-skripsi. Non-skripsi ini tuh adalah syarat lulus untuk teman-teman dari kampus kita. Baik non-skripsi ada juga yang skripsi juga. Nah, LH Latif itu memilih untuk non-skripsi. Nah, non-skripsi inilah LH membuat namanya Jakarta Art House. Dulu sebenarnya namanya bukan Jakarta Art House. LH Latif Production. Yes, LH Latif Production. Okay. So, digodok gitu ya, bikin produksi pertama kita itu Kintsugi. Yes. Kita juga tergabung di situ. Dulu aku sebagai assistant director bareng LH. Dan Lisa jadi... Aku dancernya. Kamu jadi SM ya? Aku stage manager waktu itu. Iya. Nah, dari situ tuh baru wah kayaknya bisa jadi wadah baru juga nih untuk untuk performing arts di Jakarta especially. Terus abis itu pandemi. Yes. Pandemi kita nggak melakukan sesuatu Jahkers juga waktu itu. Terus bikin cover musical gitu. Terus baru di 2023 kita akhirnya memberanikan diri untuk balik lagi bikin produksi besar, yaitu Mamma Mia The Musical. Itu jadi produksi pertama yang besar setelah comeback itu adalah Mamma Mia The Musical. Yes. Jadi kalau ditanya berawal dari mana, non skripsi sebenarnya, project kampus. Gitu. Berarti kakak-kakak ini dari kampus yang sama? Betul banget. Dari mana tuh kalau boleh tahu? Nih sekalian iklan ya. Kita di LSPR. Oke, nah ini kan berarti tadi awalnya adalah sebenarnya dari project gitu ya, dan akhirnya menjadi sesuatu yang serius gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tarik sedikit, sebenarnya ada nggak sih mimpi atau visi besarnya Jakarta Art House gitu? Nah, silakan Di. Sebenarnya kalau misalnya visi besar dari Jakarta Art House itu sendiri, sebenarnya tuh sebelum Jakarta House terbangun itu tuh udah lumayan ada lah gitu komunitas-komunitas seni yang ada di Jakarta gitu. Tapi pada saat itu problem yang kita lihat adalah somewhat komunitas seni, bukan komunitas seni sih, kayak seni in general pada masa itu tuh banyak banget tuh yang mengutamakan looks, mengutamakan kayak warna kulit dan lain sebagainya atau bentuk tubuh gitu. Nah, yang karena melihat hal tersebut, kita tuh juga melihat tuh kayak banyak nih teman-teman kita yang sebenarnya mungkin secara beauty standard pada masa itu gitu. Ya kan kalau sekarang
Wow, dor banget tuh. Kalau misalnya ngelihat masa sekarang, mungkin kita lebih luas ya untuk beauty standard gitu. Tapi masa itu tuh belum gitu beauty standardsnya. Jadi karena melihat masalah itu, kita tuh pengen gitu membuka opportunity untuk semua orang dengan bentuk tubuh seperti apapun, dengan kepercayaan seperti apapun, dengan looks dan apapun yang dia percaya itu bisa kita lihat hanya through their talents. Bukan dari sisi lainnya gitu, dimana semuanya itu sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk bisa tampil dan bisa menuangkan isi hatinya melalui seni gitu. Oke. Berarti sebenarnya mimpi besarnya tuh ada juga ya, dan pastinya memang kalau yang aku lihat adalah mau mewadahi, ibaratnya tuh kan selama ini kan sebenarnya banyak banget ya, aku kan punya teman-teman juga yang sebenarnya mereka tuh punya interest ke art, tapi ketika mereka mau punya interest ke art tuh salah satunya mereka suka banyak mikirin kayak aduh tapi ya gue kalau perform kayak gini kayaknya malu lah atau misalnya kayak gimana, dan itu menurut aku ketika denger mimpi tadi, ketika mungkin orang-orang nonton juga mereka jadi punya harapan bahwa oh Jakarta Art House ini at least jadi safe space-nya gitu ya, jadi wadahnya gitu ya. Kayak karena Kak Fadli tadi udah jawab, Kaldi udah jawab, jadi kita satu lagi pertanyaan biar Kalisa yang jawab. Nah, ini kan kalau sekarang kan tadi awalnya adalah di foundingnya sama Kak Elhak gitu ya. Tapi sekarang kan yang selalu muncul adalah berpartner adalah bertiga gitu. Nah mungkin sedikit pertanyaan gitu ya. Kayak how it feels, mungkin kalau aku kan seringnya ketika muncul adalah aku seringnya sendiri gitu ya. Nah how it feels ketika bisa dibilang co-founding atau co-founders atau menjalankan sesuatu itu paket bundling gitu bertiga. Kayak gimana rasanya, kayak pasti kan mungkin menurut aku ada plus minusnya ya. Boleh diceritain sedikit nggak biar orang-orang tuh kebayang oh kalau mereka mau bikin komunitas atau sesuatu berpartner tuh nggak apa-apa atau enggak sih, biasanya tuh itu banyak ditanyain juga. Jadi alhamdulillahnya ya mungkin yang aku dapatkan dari mereka berdua pun kita tuh saling melengkapi gitu, benar-benar Jadi malu. Jadi kita tuh saling melengkapi, di mana yang kayak Bang Fadli bilang misalnya kayak dia terbiasa menjadi produser, di mana untuk masalah produser memanage itu tuh udah expertnya beliau gitu ya. Nah terus beliau gue bilang. Nah terus kalau untuk artistik sendiri Aldi itu tuh benar-benar technical, benar-benar yang kayak dia tuh mengerti semuanya, dan di mana untuk aku sendiri aku tuh mungkin lebih ke artistik yang kayak kalau aku banyak mau pun Aldi dan Bang Fadli itu juga kayak salah satu orang yang kayak bisa memaintain itu dan bikin kayak coba kita begini, dan aku pun jadi tertrigger juga untuk mencari kreativitas tapi praktikal seperti yang mereka inginkan gitu loh. Jadi yang aku dapetin alhamdulillah selama kita di Jakarta Art House ini kita tuh saling melengkapi. Dan juga untuk Elhak sendiri di sana pun kita tuh juga sering teleponan sama Elhak yang kayak gimana ya kita biar bisa Jakarta Art House ini mungkin judulnya atau apa, kita sering discuss juga sama beliau sama Elhak, dan kayak beberapa masukan tuh juga kita yang kayak oh iya ya, oh gini gitu. Jadi emang kita bertiga dan sama Elhak itu kita berempat tuh benar-benar menurut aku saling melengkapi satu sama lain gitu. Fun fact sebenarnya untuk Elhak yang belum tahu, Elhak Latif. Elhak Latif ini adalah aktor musikal di West End di London. Di Kabare. Betul, di Kabare. Kenapa kita selalu tanya Elhak gimana Hak, enaknya gimana, dan kita selalu benar-benar nanya sih sebenarnya gimana untuk ngejalanin komunitas ini, yang profesional tuh seperti apa sih gitu-gitu. Sebenarnya dari Elhak datangnya juga karena dia adalah praktisinya gitu di industri musikal ini sebenarnya. Dan itu udah profesional banget ya di West End. Jadi makanya kita pun di Jakarta Art House pun ya mungkin memang beberapa equipment atau kayak beberapa tuh belum selengkap yang ada di West End. Tapi kita pun mencoba kayak mungkin satu-satu bisa kita pelajari apa yang dari LH kasih ke kita gitu. Oke. Ini nanti dimasukin nih GIF-nya, ada foto Kak LH di sini ya. Muncul. Di sini nih. Di sini ya nih. Oke, ini tadi kita udah ngomongin tentang Jakarta Art House-nya gitu. Menurutku Jakarta Art House menurutku pribadi, dan aku yakin banyak yang setuju, salah satu komunitas tentang art gitu ya yang cukup inspiring dan cukup besar di Jakarta gitu. Karena kan udah cukup banyak menjalankan show, dan menurut aku mungkin aku bukan orang yang ada di industri art gitu, tapi aku ngelihatnya adalah it's a good move, karena ketika ada sesuatu yang seperti ini, orang-orang yang punya mimpi ke sana tuh jadi punya harapan. Dan sebenarnya menurut aku in our 20 sendiri tentang itu sih, kayak gimana caranya kita tuh mau ngasih paparan, ngasih exposure bahwa this is the things that you guys actually can do. Bahwa pilihannya tuh ya gak cuma satu atau dua gitu. Nah makanya itu selanjutnya aku tertarik untuk ngegali sebenarnya personalnya. Menurutku despite ya mungkin sekarang udah banyak show-show di Jakarta, di Indonesia gitu. Tapi
salah satu hal yang aku rasa masih sering terjadi adalah satu ketika orang mau pursue karir mereka di art, satu dari segi personal individunya itu pasti banyak keraguan atau bahkan banyak ketakutan, dan kedua menurutku dari segi environmentnya sendiri, menurutku pasti sebenarnya banyak yang cukup against, baik dari orang tua atau kayak gimana, entah itu dilihatnya nggak promising atau gimana gitu. Nah mungkin ada nggak sih salah satu dari kakak-kakak yang pernah menghadapi itu gitu dulu, mungkin kita tarik dulu gitu ya ketika punya keinginan itu gitu, dan how you guys deal with it gitu. Silakan beliau. Beliau ya. Karena kalau ditarik mundur, berarti ini agak sedikit personal sebenarnya. Aku tuh jurusannya bukan performing arts. Mereka berdua adalah jurusan performing arts. Gitu. Jadi aku tuh dulu tertarik banget sama jurusan performing arts, tapi tidak dibolehkan untuk masuk ke dunia performing arts karena pasti bayangannya ngapain sih jadi artis, mau ngapain gitu kan pasti. Tapi itu against dari orang tua gitu. Kenapa harus ngambil performing arts? Coba aja ambil mass communication waktu itu aku ambil. So jadi yang aku rasakan tuh sebenarnya bener banget, kayak orang tua tuh nggak bolehin, jadi ketahan talent yang kita punya, apa yang kita mimpi kita pengenin itu jadi ketahan sebenarnya. Cuma apa ya, mungkin suatu langkah yang cukup gede juga kenapa akhirnya mengambil ke industri ini setelah kurang lebih, aku juga sebelumnya korporat gitu, budak korporat bro. Jadi, tapi setelah itu selama 6 tahun akhirnya fokus di dunia industri ini, di industri musikal ini atau performing arts sendiri, itu adalah langkah yang cukup berat dan mungkin ini aku masuk ke lesson yang aku rasakan kali ya. Aku tuh ngerasa ketika lagi korporat gitu kerja atau mungkin lagi ngerasa pulang kerja, so honestly speaking sebenarnya kalau masalah pemasukan materi itu tuh terjamin lah, terjamin sekali. Tapi ternyata kepuasan batin dan hati tuh tidak terpenuhi sebenarnya, gitu. Kalau tanya ketika lagi kerja, kan aku selalu membagi waktuku untuk kepuasan hatiku dan mental, which is adalah arts gitu, sama yang realitanya kita butuh uang bro gitu kan ibaratnya. Tapi ketika aku menjalankan dua itu, hatiku lebih berat di seni gitu, dan akhirnya memang memutuskan untuk kayaknya emang udah coba yuk fokus ke seni, fokus ke apalagi udah ada Jakarta Arts yang udah punya platformnya. Jadi di tahun 2023 aku sama Aldi awalnya lanjutin di Jakarta Art House gitu, makanya terbentuklah si Mamma Mia The Musical itu. Setelah perdebatan dalam batin dan hati ini ya, dan segalanya kayak capek deh 6 tahun di budak korporat dengan banyak struggle-nya seperti apa. Tapi once itu terjadi, Mamma Mia aku fokus di Mamma Mia, terus ada Catch Me If You Can lagi, itu tuh kerasa banget kayak hatinya tuh penuh gitu. Hatinya penuh, terus kayak hatinya tuh ngejalaninnya tuh 100%, apalagi bukan cuma di Catch Me If You Can juga atau mungkin di Jakarta Art House juga, tapi berkarya di luar Jakarta Art House pun jadinya juga sepenuh hati gitu jadinya. Terus kayak once itu ngelakuin pakai hati, uang akan datang aja sih. Karena aku ngerasa kalau hati lu tenang, jiwa lu tenang, pasti universe akan mendukung lu dengan untuk yuk deh coba fokus di sini. Yang penting lo ada yang mau difokusin dan lo beneran ngelakuin itu dengan hati. Itu sih kayaknya yang cukup aku pelajari aku berarti 2023 berarti di umur 27 gitu. 27 28. Itu sih kayaknya. Oke, sebelum pindah aku ada pengen satu follow up question. Tadi salah satu yang aku highlight adalah ada kata-kata akhirnya menemukan kepuasan hati gitu ya. Kepuasan hati, sebenarnya kepuasan hatinya di arts, walaupun tadi misalnya pendapatannya besar dari kantor atau kayak gimana. Nah gimana sampai akhirnya tuh apakah ada suatu turning point tertentu atau momen tertentu atau mungkin suatu yang sebenarnya ada sehari-hari yang akhirnya bisa bikin statement itu keluar bahwa kepuasannya ada di arts gitu. Kepuasannya ada di arts ketika memang lagi ngebuat Mamma Mia The Musical. Setelah selesai, mungkin struggle-nya juga luar biasa banget bikin produksi pertama, apalagi bersama orang-orang gila ini juga gitu ya. Tahu struggle gimana, tapi once melihat orang-orang di sekitar tuh happy yang ada di rumah yang kita buat sekarang yaitu Jakarta Art House, mereka happy di sini, mereka menyuarakan pendapat mereka juga benar-benar kita dengarkan juga. Jadi produksi
semua produksi Jakarta Art House itu milik mereka juga gitu. Jadi rumah yang kita buat itu adalah berpengaruh sama mereka, pribadi mereka, mental mereka, bahkan ada yang merasa heal ada di Jakarta Art House. Itu menurutku adalah turning point aku. Oh ternyata bikin platform ini tuh benar-benar ngebuat kita bisa saling membantu juga, bisa ngeluarin passion kita juga. Passion kita ada di sini, hati kita di sini, semua orang hatinya juga ada di sini setiap produksi. Karena indahnya produksi teater itu sebenarnya lebih ke closing. Closingnya itu seperti apa, dengan kita nangis, tutup tirai itu kita nangis semua keluar dan hati merasa full tuh di situ sih turning point-nya. Oke. Menarik. Ini udah bisa banyak nih klip-klip yang diambil buat Oke. Nah, menarik tadi mendengar dari Bang Fadli gitu ya. Ibaratnya pokoknya menemukan akhirnya kepuasan di arts gitu, dan akhirnya tadi dengan berbagai hal yang dihadapi akhirnya memutuskan bahwa ibaratnya kita bilangnya ini risk yang worth to take gitu ya akhirnya. Oke, nextnya aku mau move ke Kalisa dulu. Nah, aku mau move ke Kalisa dulu. Aku kan sering ya sebagai pecinta Jakarta Art House. Wow. Jadi kan aku sering ya nonton show-shownya, bahkan mungkin yang bukan Jakarta Art House ini aku sering lihat Kalisa tampil juga sebenarnya gitu. Nah, menurutku seperti layaknya banyak kerjaan di luar sana ya. Ketika kita melakukan pekerjaan mungkin dari itu kantoran atau bahkan aku bikin sebuah platform media kayak gini. Menurutku apapun itu pasti tidak lekang dari yang namanya insecurity. Yes. Nah, cuman menurutku yang banyak belum terlalu dibahas tapi sebenarnya problemsnya cukup mendalam itu adalah insecurity ketika misalnya menjadi performer gitu. Kayak pasti kan ada ya, ke dalam artian gini, kalau kita kerja kantoran insecure-nya jelas kayak kalau kita nggak perform, sales nggak achieve, oke, itu kita tertekan. Tapi sebenarnya kalau sebagai performer gitu, aku tuh pengen mendik lebih dalam gitu ya, menggali lebih dalam how it feels to be performer gitu. Kayak ada nggak sih sesuatu yang kayak bikin gitu deh. Oke, kalau kita ngomongin insecurity, itulah mungkin apa yang kita pengenin juga di Jakarta Art House tentang kayak looks dan segala macam ya. Karena dari kecil tuh aku nari, by the way, dari umur 3 tahun. Dan dimana tubuh aku itu tuh tidak pernah sebesar sekarang gitu. Dimana aku jadi penari tradisional itu tuh ya udah pasti singset gitu kan. Terus aku pindah ke Bandung, ke Jakarta, itu langsung naik 12 kilo. Dan dimana itu udah pasti kayak kalau mau nari, mau perform segala macam udah pasti itu tidak diterima kan. Namanya juga looks-nya aja udah beda gitu. Terus ini juga awalnya itu aku pernah audisi terus gak diterima gara-gara looks aku. Aku terlalu besar untuk sebuah karakter itu. Jadi aku tuh benar-benar sedih dan itu breakdown-nya ada banget. Terus abis itu bangkitnya tuh lama, tapi bangkitnya itu tuh adalah awalnya gara-gara Jakarta Performing Arts Community Dream Girls. Jadi itu waktu itu aku 2017 aku pernah perform sama Dream Girls dari JPEG, halo JPEG gitu. Nah terus di situ itu awal mula dimana semua look, semua apapun itu diterima. Yang dimana aku pun kaget, oh aku tuh bisa dapat ada sebuah karakter ensemble yang ada karakternya, itu namanya Step Sister yang jadi opening Dream Girls, dan itu tuh aku one of the Step Sister itu. Jadi kayak bener-bener oh aku tuh bisa loh perform kayak gini dan diterima seperti ini. Dan dari situ tuh itu tuh ngebangun confident aku karena ada komunitas yang menerima aku gitu loh. Jadi kayak itu ngebangun confidence aku, dan jadinya setelah dari situ aku kayak oh ya udah mau gimana pun looks-nya, mau gimana pun semuanya yang ada di dalam diri aku, yang penting itu tuh aku bisa express myself through my talent gitu. Jadi kayak menurut aku yang bisa bikin kita nggak insecure lagi itu tuh adalah acceptance from others juga gitu. Dan dimana aku merasa ya Jakarta Art House ini tuh pengennya tuh juga seperti itu gitu loh. Kita tuh accept apapun yang kita inginkan adalah bagaimana kalian mengekspres diri kalian lewat talent kalian gitu. Oke. Prosesnya sih lama ya emang. Prosesnya lama ya. Nah karena menurut aku ini kayaknya cukup bisa dibilang conversation yang masih jarang gitu. Makanya aku mau menggali lebih dalam lagi gitu. Kayak karena jujur ketika aku kayaknya pertama kali nonton Kalisa tuh kapan ya? Kayaknya udah lama. Pokoknya tuh ketika aku nonton tuh aku inget banget kayak wah this girl kayak confident banget gitu. Kayak bener-bener kayak duar gitu ibaratnya. Nah tapi aku yakin
untuk mencapai balik lagi untuk mencapai di tahap itu kan banyak gitu ya strugglesnya dan lain-lain gitu. Iya, kalau diinget-inget lagi itu benar-benar kayak sebenarnya menyakitkan tapi kayak itu benar-benar pelajaran sih. Iya, proses pelajaran banget. Karena kayak diterima sini nggak ini, diterima sini maksudnya audisi sini nggak terima, audisi sini nggak terima. Tapi ya itu tadi karena ada orang yang percaya, jadinya aku pun kayak coba untuk build untuk percaya juga gitu. Oke. Nah, tadi kan kalau kita ngomongin secara payung besarnya adalah kita ngomongin acceptance. Tapi aku yakin di lapangannya tidak semudah itu. Sudah pasti gitu ya. Kayak ada gak sih Kak, boleh di-share gak sih kayak recurring thoughts-nya ibaratnya apa ya, pikiran-pikiran yang sering muncul gitu menurut aku, karena aku kan cukup banyak ya sekarang dikelilingi banyak performer hebat gitu ya, dan aku walaupun aku tahu kayak wah gila nih orang hebat banget, tapi ketika aku jadi temennya sering banget aku dengar kayak aduh aku kayaknya kurang ini gitu. Nah aku yakin itu kan sebenarnya sering muncul. Betul. Dan kayak how do you deal with that, karena menurut aku setiap kali tampil itu selalu kayak wow gitu, tapi kayak pasti ada terus-terusan kayak consistent things yang you say to yourself gitu loh, kayak boleh di-share Kak? Jadi sebenarnya ini juga mungkin pelajaran juga ya. Aku tuh dulu banget waktu masih kecil, masih sotoy, itu tuh selalu try to impress. Kayak awal-awal dulu 20-an tuh masih try to impress banget. Mungkin ya teman-teman aku juga karena mereka juga sangat paham gitu ya. Ya kan, kayak ada lah namanya juga Leo apalagi ya Allah gitu kan. Kayak try to impress tuh ada banget gitu. Mungkin dari beberapa kegagalan tadi dan kayak ada momen banget di mana aku tuh ngelihat sebuah quotes gitu kan kayak di Twitter zaman-zaman dulu, kayak try to express yourself, padahal cuma gitu doang, kayak try to express yourself. Dan di mana aku tuh kayak ada beberapa hari tuh kayak mikirin apa gua itu tuh terlalu mencoba untuk kayak bikin orang tuh tertarik sama gua, dibanding gua tuh adalah mengeluarkan apa yang gua punya secara alami, secara natural, and be true to myself gitu. Itu jadi kayak, dan setelah gue melakukan itu tadi yang gue bilang semuanya udah campur ya. Yang aku bilang di Dream Girls tadi itu tuh aku bener-bener kayak nothing tulus, I just want to express myself gitu. Nah itu tuh bener-bener langsung kayak oh ini ya Allah yang selalu dikasih gitu, yang selalu ternyata harusnya dilakukan gitu loh. Jadinya setelah dari situ aku pun yang kayak setiap aku ada audisi, setiap aku ada apapun itu, aku cuma kayak ya Allah I just want to express myself, untuk keterima tidak keterimanya aku serahkan semuanya kepadamu. Yang penting aku sudah berusaha dengan baik dan aku sudah berlatih juga dengan baik, sisanya aku serahkan kepadamu. Dan disitulah aku merasa kayak oh emang kalau kita be true to ourselves gitu tuh itu lebih pesannya apapun itu nyampe kepada hati orang gitu dibanding kita try to impress gitu. Oke. Menarik. Oke, nextnya aku mau move ke Kak Aldi. Yeah. Boleh. Loncat-loncat ya. Yeah. Nah, tadi kan aku denger nih ya Kak, Kak Aldi dulu pas awal itu jadi stage manager, terus mungkin karena aku sering ketemu juga sama Kak Aldi kan setahu aku either sering ganti-gantian jadi produser atau director, pokoknya jadi someone yang managing the show gitu kan. Yeah. Nah, menurutku kayaknya ini salah satu karir, nggak tahu ya, tapi at least kalau yang di aku dan obrolan teman-temanku tuh karir yang cukup tidak populer sebenarnya. Betul. Kayak ya kan, kayak directing, specifically teater ya, kita ngomongin teater atau performance yang kayak gitu-gitu kan. Pertama aku mau nanya how it feels, dan yang kedua adalah apa perbedaannya dari managing maksudnya project biasa, project kerjaan biasa sama managing sebuah show dan performance, which aku yakin pasti beda banget. Oke. Sebenarnya kalau misalnya how it feels, tadi kan sempat di-mention soal ini tuh ke pekerjaan yang tidak lazim lah ya gitu, quote on quote gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya yang dipikir dan dirasakan, the whole reason kenapa aku bisa memulai ke situ juga karena sebenarnya mungkin sama dengan Valia Malisa, aku tuh punya kecintaan terhadap seninya itu sendiri gitu. Starting off as performer juga awalnya. Barulah memang di kuliah baru ngerasain kayak oh ternyata tuh untuk konser yang gue tonton atau acara yang gue lihat itu tuh most of the time harus ada orang yang memanage hal tersebut gitu. Kebetulan juga pas sambil jalan kuliah ternyata kecemplung tuh gitu karena in one way or another gak tau kenapa tiba-tiba kayaknya coba mulai itu dari leadership dulu gitu, kayak aku dipilih sebagai misalnya kayak ketua acaranya dan lain sebagainya gitu. Dan karena mungkin jumlah orangnya sedikit, jadinya terpaksa I have to manage the show
untuk it's either jadi produser atau ngejalaninnya sebagai stage manajernya gitu. Yang memang calling the whole show, kayak calling the shots untuk kayak gimana apa yang harus terjadi selanjutnya gitu. Mulai terbiasa dari situ, pas ketika lulus barulah terbuka matanya gitu, kayak ngelihat ini kan belakangan ini lagi sering lihat kita ada festival-festival musik gitu. Terus kayak kayak even keagamaan juga banyak ya, kayak acara-acara festivals atau bentuk acara lah gitu. Dan ternyata pasarnya tuh ada banget gitu. Pasarnya ada banget dan ada banget opportunity-nya untuk menjadi seorang stage manager karena pastinya semua orang kalau mau bikin acara maunya rapih dong gitu, maunya bagus, maunya lancar gitu. Ternyata tuh ada banget hal tersebut gitu. Jadi kayak dan ternyata pas dijalanin I really like the feeling yang kayak tadi Fadli sempat ngomong gitu, kayak hati itu jadi fulfill ketika acara yang kita jalanin tuh berjalan dengan baik. Karena berjalan dengan baik, orang-orang yang nonton dan orang-orang yang terlibat merasa aman, merasa nyaman, dan merasa happy. It's either being involved atau menonton acara tersebut gitu. And in some ways kayak gue mau jadi orang tersebut gitu yang make sure kalau the whole experience. Jadi lu datang bukan cuma nonton suguhan tapi you have an experience ketika datang tersebut gitu. Nah, pertanyaan keduanya apa ya tadi? Pertanyaan keduanya, jadi apa yang membedakan kayak managing things, managing other gitu ya, kayak misalnya ya kerjaan biasa sama managing show gitu. Karena tadi kan salah satu yang aku tangkap adalah ketika nonton show tuh orang punya ekspektasi ya selain itu bagus atau rapi tapi ada emosinya gitu. Nah ada gak sih hal lain yang membedakan gitu? Sebenarnya kalau misalnya ditarik ya ke teater gitu ya, kayak ditarik ke teater sebenarnya ini nyambung banget sama yang tadi Fadli bilang sebenarnya. Ketika berjalan di teater itu tuh the whole mood of the satu company itu tuh benar-benar masih sangat pakai hati banget gitu. Bukan aku bilang kalau teman-teman event lain tidak pakai hati ya gitu. Tapi tuh kenapa aku bisa ngomong gitu karena mungkin teman-teman yang nonton atau kakak juga sadar kalau industri teater atau industri musikal itu kayak quote on quote-nya tuh masih kecil gitu, masih niche gitu, masih sedikit lah yang berjalan dan bermain di situ gitu. Karena masih sedikit, balik lagi mungkin quote on quote-nya juga orang yang terlibat tuh masih nggak gitu banyak atau kebanyakan most of the time itu masih belajar. Gitu, masih belajar untuk jadi performer yang karena ya namanya musikal balik lagi mereka harus triple threat gitu. Most of the time harus either jago actingnya dulu baru tier 2-nya nyanyi sama nari atau kebalikannya lah di antara tiga itu gitu. Begitupun yang untuk yang orang-orang di dalamnya gitu. Tadi Kak Jihan juga sempat ngomong soal job desk stage management ini kayak masih belum lazim lah gitu kan. Nah, makanya keseluruhan yang involved itu kebanyakan masih belajar sebenarnya. Karena masih belajar suka nggak suka, namanya kita belajar, kita naruh hati di situ kan. Kayak I want to learn something, I want to do something, I want to get something. Jadi itu masih ada hati yang besar banget yang kita taruh gitu. Makanya ketika selesai, kepuasannya itu tuh hatinya itu tuh nyambung dan bersatunya tuh kenceng banget gitu. Karena mood mau belajar itu masih gede banget buat hampir semua yang terlibat gitu. I think that's what makes it different gitu ketika masuk ke dalam teater atau musikal gitu. Karena semuanya masih sama-sama belajar, belum ada yang quote on quote bisa belum 100% profesional gitu. Jadinya mood yang dirasain ketika nyelesain sebuah teater atau musikal itu harunya pecah banget gitu. Oke. Itu sih. Tadi aku tertarik sama kata-kata Kak Aldi adalah tentang karena ini bisa dibilang industrinya belum sebesar itu, jadi bisa dibilang semuanya tuh belajar sebenarnya gitu ya. Dan aku sebenarnya setuju sih, karena mungkin salah satu yang aku pikirin juga balik lagi ya, kadang kalau kita ngomongin ya korporat atau semacamnya gitu, KPI-nya semuanya jelas we talk about sales gitu ya. Atau misalnya kalau kita ngomongin konten gitu, misalnya media, menurutku KPI-nya masih jelas ya engagement, reach, views gitu. Tapi ketika ngomongin tadi show management atau misalnya performance management, sebenarnya untuk orang mungkin akan ada orang yang mau nyemplung gitu ya. Tapi mungkin supaya mereka punya gambaran apa sih berarti KPI-nya gitu. Kayak how do you guys define yourself is a success in this industry gitu. Oke. Ini berat banget. Iya, jujur gue juga kayak sebenarnya kalau KPI. Kalau misalnya KPI menurut aku yang mungkin sekarang
untuk di industri musikal ini sendiri kayaknya tuh belum ada KPI yang mentok banget gitu untuk yang kayak mendefinisikan sebuah show itu sukses gitu. Kalau misalnya di area di Indonesia lah gitu ibaratnya ya gitu. Kayak mungkin kalau misalnya di luar most of the time ya soal sales juga sama longevity-nya juga gitu. Karena kalau misalnya di luar negeri mereka tuh show bukan yang kayak 3 show doang atau 4 show atau bahkan cuma 30 show doang gitu. Tapi di luar negeri tuh bisa setahun 2 tahun gitu. They can be a success kalau ternyata hasil reviewnya bagus-bagus dari para kritik dan juga seberapa lama show itu bisa bertahan dan interestnya itu tetap bertahan gitu. Kalau di Indonesia sendiri KPI kayaknya belum ada gitu. Tapi jujur mungkin ini Fadli sama Lis juga sepaham gitu. Kayak kalau KPI dari Jakarta itu sendiri balik lagi ke visi yang pertama di Jakarta House itu sendiri gitu. Kayak kita bukan look forward to sales tuh penting juga ya, penting juga gitu. Namanya bikin musik itu mahal, bener. banget. Gedung ya, Itu tetap penting gitu, tetap penting. Tapi buat kita yang paling utama adalah bare minimumnya orang yang ada di dalam teater tersebut. Yang pertama merasa aman, yang kedua merasa nyaman, yang ketiga mereka semua mengakhiri seluruh pertunjukannya tanpa rasa sesal. Itu KPI yang paling utama banget buat kita. Setuju ya? Bener ya? Setuju ya. Approve Approve kok itu, approve. Oke. Aku setuju sih karena balik lagi mungkin kalau kita ngomongin KPI menurut aku ya beda-beda karena memang industrinya juga masih open banget dan masih fleksibel banget. Tapi salah satu karena sekarang in our 20s tuh kemarin terutama Festival of 20s kan collab sama Jakarta Art House ya. Jadi aku sedikit-sedikit mulai mempelajari dan mendalami. Kalau yang aku lihat sebenarnya teater ini bisa dibilang bisnis emosi sih. Dalam artian bisnis menjual emosi sebenarnya. Dan itu menurut aku justru lebih susah karena kalau kita jual barang yang penting kayak ini barangnya fungsinya sesuai berguna selesai gitu. Tapi kalau emosi menurut aku kayak gak ada jalan pastinya cara mencapainya gimana, tapi kayak kepuasan orang juga beda-beda. Jadi kayak how you guys play with it menurut aku keren banget sih. Jadi ya sekali lagi tepuk tangan Jakarta House. Terima kasih. Oke, ada lagi sih pertanyaan aku. Ini aku memposisikan diri aku sebagai ceritanya kalau aku mau berkarir di dunia performing arts gitu ya. Karena sebenarnya dulu aku pas SMA tuh aku sebenarnya pengen ada kepikiran berkarir di dunia arts. Cuman ya aku kan gak bisa nyanyi, gak bisa nari, gak bisa ngapain ya. Jadi kayak oh yaudah kita buang mimpi itu gitu. Tapi aku yakin di luar sana masih banyak yang I want to try gitu. Nah mungkin nextnya adalah aku mau bertanya kayak salah satu ketika orang mau berkarir di art, ini kakak-kakak siapapun bisa jawab gitu. Salah satu ketika orang mau berkarir di dunia art, salah satu ketakutannya adalah kayak mereka takut nggak ada uangnya. Dan menurut aku this is a fair conversation to have gitu. Karena ya kalau misalnya kita kali kita melakukan sesuatu tapi nggak ada duitnya gitu, kita nggak bisa ngelanjutin hidup gitu kan. Nah tapi kan menurut aku untuk mencapai ini bisa beda-beda ya. Tadi misalnya kalau yang Kak Fadli yang aku tangkap adalah kerja korporat tapi sambil di arts gitu ya. Tapi in general aku mau tanya kayak untuk nih misalnya ada seseorang gitu ya di sini gitu ya yang bertanya kayak aku mau memulai karir aku di arts, where to start supaya aku tahu ini tuh something yang worth to take gitu. Nah, apa? Kenapa? Boleh silakan. Kalau dari aku mungkin lebih ke when it comes kamu punya passionnya di situ, kayaknya itu bisa membuka jalan semuanya sih. Karena aku passion orang kan sebenarnya ada yang suka gambar, ada yang main basket atau lain-lainnya. Tapi when it comes to passionnya udah jelas apa dan bingung untuk mencari tahu gimana caranya, kayaknya ketika punya passion, lu juga punya willingness untuk mencari tahu apa sih yang mau lu lakukan untuk passion lu tuh bisa berkembang, gak stuck doang. Menurut gue di situ. Nah, ketika gue ngerasa passion gue juga dulu awalnya definisi nggak tahu kemana, apalagi gue bukan lulusan performing arts kayak mereka berdua gitu. Gue nggak tahu kemana arah gue kalau mau coba ke performing arts. Tapi ketika gue suka itu, passion gue di situ, gue cari tahu kayak ibaratnya komunitas-komunitas mana sih yang sebenarnya bisa open untuk bisa gue datengin untuk belajar. Lagi prosesnya adalah semua pasti tentang belajar. Prosesnya semua tentang belajar, prosesnya tentang bagaimana lu mau ada rasa mencari tahu itu tuh lebih dalam seperti apa. Jadi dari situ ketika passion udah ada, willingness untuk belajar juga ada, duit quote on quote tersebut itu menurut gua akan datang dengan sendirinya sih menurutku. Karena
Berarti kalau tanya pastinya gimana caranya, Nggak ada yang nggak pasti. Tapi yang bisa gua share adalah kalau lu punya passion, lu punya ada willingness cari tahu tersebut, itu akan membuka jalanmu untuk ke karir apa yang lo mau dan sesuai dengan passion. Oke, nah ini aku ada lanjutan nih follow up question. Nah, ini kan tadi kan jawabannya adalah balik lagi ya, tadi pertama adalah ikutin passionnya dan nanti biasanya uangnya akan ngikut dan biasanya caranya beda-beda. Nah, itu kan berarti aku setuju berarti karena caranya orang beda-beda. Nah, menurut aku supaya orang tuh kebayang gitu ya. Ini mungkin kalau aku jadi audiens aku masih kayak gimana tapi first stepnya gitu. Nah, aku boleh nggak di-share kayak masing-masing dari Kak Lisa, Kak Aldi, Kak Fadli kayak what is your first paid job di arts ini? Mungkin kayak apakah nari di mana dibayar atau kayak ikut show apa gitu, boleh nggak? Mungkin dari Kak Lisa dulu. Boleh. Kalau aku sendiri first performing art show itu paid itu udah pasti nari waktu SD. Itu ya karena aku udah nari dari TK kan. Terus habis itu udah ada job nari itu udah dari SD. Dan mungkin ini juga ya yang paling aku ingat dari pertama kali aku nari. Makanya ini efek sampai sekarang. Yang pertama itu tuh aku tuh giat banget nari. Jadi bener-bener kayak aku tuh tiap kalau ibunya bilang 2 kali seminggu, aku akan 2 kali seminggu datang. Dan orang-orang tuh kadang ada yang males-malesan gitu-gitu. Nah aku tuh giat banget waktu itu. Kedua, attitude. Yes. Karena aku dulu mungkin dari mama aku juga kalau ada apa-apa tuh bener-bener yang penting tuh kamu baik, kamu nurut, kamu apa gitu. Kalau kamu nggak kalau ibunya nggak minta macam-macam apa segala macam ya udah nurut aja. 2 itu tuh selalu aku pegang, di mana aku rajin, aku giat dan aku attitude-nya harus kayak baik. Jadinya tuh dari situ tuh ibu yang ngajarin aku nari itu selalu kasih aku job. Gitu. Sampai aku SMA pun aku masih kayak gitu. Makanya kadang orang-orang tuh suka ngajak aku nari lagi, si ibunya ngajak nari atau enggak aku dapat job nyanyi. Itu tuh karena 2 itu. Gitu. Nah, sampai detik dimana sampai sekarang pun aku merasa 2 itu tuh selalu aku pegang. Makanya aku kayak kalau dapat job tuh aku udah kayak ini attitude-nya harus bagus, kita juga harus giat ya ngejalin relasi gitu. Karena attitude tuh relasi banget sih. Kalau attitude-nya benar-benar minus, aku yakin aku tidak akan berteman sama mereka juga gitu loh. Jadi kayak 2 hal itu adalah sangat pelajaran untuk aku. Jadi mungkin untuk orang-orang yang mulai pun mungkin benar passion juga, tapi aku juga nggak bisa memungkiri latihan itu adalah salah satu hal yang wajib banget dilakukan. Karena kayak what's the point kalian misalnya datang audisi tapi nggak prepare apa-apa gitu loh, atau nggak mau apa tapi nggak ada preparation. Itu tuh kan jadi kayak pas datang pun mau ngapain gitu loh. Jadi itu tuh preparation tuh harus banget. Terus kayak jaga aja kayak mood, energi, attitude. Itu tuh bener-bener kayak wah itu tuh bener-bener hal yang harus dijaga gitu. Aku 2 itu sih. Kalau mau bener-bener kita mulai gitu. Tapi sedikit impromptu emang menurut aku setuju sih. Kan ibaratnya ya mungkin karena aku sekarang sering kerja sama Jakarta Art House, aku kan bisa dibilang quote and quote klien gitu ya, karena aku mengajak Jakarta Art House untuk kolaborasi gitu kan. Nah, tapi salah satu yang bikin aku happy kerja sama Jakarta Art House juga, kadang aku suka ngeliat ketika perform gitu kan, kadang ada beberapa orang yang bias melihat kayak gue performer, gue bagus gitu. Dan kadang somehow attitude-nya ya gitu, kadang kurang nice. Adalah pasti beberapa, dan ini menurut aku gak di art dong tapi di banyak job gitu. Tapi salah satu yang bikin aku happy sama Jakarta Art House juga, kenapa hari ini aku undang mereka juga, itu adalah karena walaupun mungkin kayak di compare ke aku dan In Our 20s kayak tim Jakarta Art House jauh lebih tahu tentang performance dan lain-lain, tapi ketika kita kerja sama atau kolaborasi kayak gak pernah kayak udah kita yang tahu kok, kita yang paling tahu kok gitu. Jadi it makes people happy. Dan setelah aku pikir-pikir tadi pas denger, aku kan sering ya kerja sama, karena aku suka memanggil-manggil orang-orang untuk aku banyak event nyanyi atau apa gitu. Dan bener sih yang bikin aku mau ngundang dia, ibaratnya membayar dia untuk tampil lagi adalah ketika dia attitude-nya sebenarnya bagus. Karena menurutku kadang kalau nyanyi sejujurnya mirip-mirip, suaranya bagus semua gitu, tapi ketika attitude-nya bagus kayak yaudah ayo dipanggil aja gitu. Betul ya, itu sangat berarti. Sangat berarti. Ya, gitu. Mungkin lanjut ke Kak Aldi, boleh Kak di-share? Kalau aku sebenarnya pertama kali job yang dibayar gitu dalam seni itu memang pas lagi kuliah gitu. Memang untuk
kayak aku tuh awalnya mulai ngeband dulu tadinya. Aku vokalis band dulu, main gitar juga gitu. Berarti abis ini bisa nyanyi ya? Nggak usah. Itu dulu lah awalnya mulai dari situ. Tapi tuh justru aku tuh ini tadi bener banget yang tadi soal ngebahas attitude gitu. Karena di saat Lisa dari kecil attitude-nya bagus, saya justru enggak. Makanya udah enggak. Iya kan gitu. Dulu emang attitude saya dulu bermasalah guys gitu. Dulu tuh kayak gitu dan mungkin tadi sedikit nambahin juga dari yang Lisa sama Bang Fadli juga. Yang kebanyakan menjadi halangan buat orang-orang tuh untuk mulai ke seni itu karena mereka tuh kebanyakan cuma maunya doang dan berhenti ketika mereka merasa udah cukup gitu. Sedangkan tadi yang kayak udah dibahas juga, seni itu sebuah tadi yang ini kan bisnis emosi gitu. Bener. Itu tuh sesuatu yang abstrak dan jalannya tuh nggak selalu pasti gitu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah di saat sebuah seni ini abstrak dan nggak pernah ada form khususnya, selera orang sama taste orang tuh akan selalu evolving. Jadi yang perlu teman-teman sadari adalah ketika masuk ke dunia seni, ketika lo sempat ngerasain jadi yang terbaik, lo gak akan selamanya jadi yang terbaik. Gitu. Poin utama itu sebenarnya gitu. Nah sambil berjalan tersebut, yang sangat disayangkan adalah aku tuh sering banget gitu soalnya ketemu anak-anak yang baru mulai umur 20-an gitu. Kak aku tuh pengen jadi artis deh, aku tuh pengen jadi bisa penari, pengen jadi performer gitu. Tapi sayangnya mereka tuh gak melihat dan mengekspos diri mereka kalau nari gue masih kurang nih, atau nyanyi gue tuh perlu belajar lagi nih gitu. Kayak cukup puas dengan yang itu dulu gitu. Dan jadinya ada perasaan di mana ngelihat kakak-kakak, yang ini masuk ke komunitas ini ke sini kayaknya gue nggak akan pernah bisa ke level itu deh gitu. Sedangkan semuanya everybody start somewhere gitu. Nah, yang perlu dilakuin justru yang pertama attitude itu gak bisa diganggu gugat. Itu nomor 1 tuh attitude. Karena ya basically lu mesti jago apapun, kalau attitude lu kurang, orang juga malas ngajak kerjasama gitu. Kayak mendingan, karena tadi balik lagi karena semuanya industrinya masih belajar, mendingan gue ngajarin orang yang dari nol masih belum sebagus itu tapi dia mau belajar dan attitude-nya bagus, dibandingin orang yang udah jago banget tapi attitude-nya kurang. Gitu. Karena semuanya masih mode belajar nih. Seni, dan seni itu nggak akan pernah berhenti untuk evolve gitu kan. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, you have to expose yourself terkait dengan seni apapun yang lo mau jalanin gitu. Kalau lo pengen jadi penari dan lo baru terakhir lo nari SMA, ya lo ngeles nari lagi gitu. Ikut kelas, ikut tempat-tempat komunitas gitu supaya you can expand your skills, nambah network juga. Karena gak jarang nih kita lagi ngapain gitu, tiba-tiba gue tahu Kak Aldi Jakarta Art House, kayaknya dia bisa bantu event gue perform deh, ada job gitu. Begitupun yang lain gitu, karena kayak pernah main bareng, dia bisa nyanyi nih, itu juga sering gitu kayak bertiga lagi ada job kayak ini nih kepikiran si ini. Orangnya baik, terus dia udah lama gak perform, coba kayaknya bisa deh gitu. Nah itu tuh sering banget hal tersebut tuh terjadi, dan gue yakin juga kayak untuk platform-platform lain atau teman-teman yang lain yang memang ibaratnya menjadi sebuah wadah juga pasti itu thought process itu kayak gitu ya gitu, kayak pas kepikiran orang ini skillsnya segala macam, jadi itu karena terekspos kita jadi tahu keberadaan manusia tersebut gitu dan skillnya. Jadinya pro untuk diajak, jadinya lu dapet job, jadi lu punya mata pencarian di sini gitu. Benar. Berarti kalau Kak Aldi job pertama dibayar di artsnya adalah pas ngeband? Pas ngeband. Atau pas ngeband belum ada bayaran? Nah pas ngeband tuh sempet dapet lah pas kuliah itu. Oh, dari manggung gitu ya? Dari manggung. Oke, jadi itu first paid job as di dunia art gitu ya? Dunia art, betul. Oke, kalau Kak Fadli boleh di-share? Kalau aku waktu sambil kerja kantoran sama ngejalanin performing arts sebenarnya belum ada bayaran apa-apa. Tapi baru pertama kali dibayar itu bareng sama Teater Abnon sama Musikal Progres Cemara 2024 kemarin. Oh berarti recently banget ya sebenarnya. Yes, betul. Oke. Jadi tapi jatuh cintanya itu yang aku bilang tadi, kayak aku suka banget sama seni pertunjukan. Aku tuh belajar banyak hal di komunitas tuh aku ikutin semuanya. Aku ikutin komunitas beberapa hal yang aku belajar untuk ngedirect gimana, acting gimana, bahkan aku ikut kelas acting, ambil kelas acting untuk film juga gitu. Terus balik yang aku bilang juga di awal, kayak kalau misalkan passion udah tahu di mana, sukanya di mana, pasti orang tuh nggak menurutku ya jangan pernah berhenti untuk cari tahu dan ngedalamin lebih dalam lagi dan lupa belajar
mau belajar terus sih. Karena menurutku ketika udah nggak ngerasa udah stop di situ aja deh, gue udah ngerasa udah jago bos gitu. Tapi sebenarnya enggak, dan balik lagi yang tadi Ali bilang, talent tuh bisa berubah-ubah, kita bisa irreplaceable ya. Replaceable gitu. Terus kita tuh bisa ada talent baru lagi yang bermunculan. Itu sebenarnya tuh hal-hal yang menurutku akan terus-menerus seperti itu ke depannya gitu. Tapi lagi ada jangan lupa belajar itu hal tersebut, belajar hal baru, passionnya juga makin didalemin lagi, attitude juga pasti itu juga nomor satu gitu ya. Jadi dari situ komunitas aku ikutin semua, akhirnya dapatlah tuh kepercayaan untuk ngedirect di Teater Abnon, jadi pemain supporting juga di Teater Abnon, lalu juga main di Cemara kemarin. Itu jadi banyak banget hal-hal yang terbuka lebar dari situ sebenarnya. Itu sih yang mulai membuka mata banget juga. Oke. Nah ini kan aku udah dengerin banyak banget ya sharing-sharing dari kakak-kakak Jakarta Art House gitu ya. Aku udah tahu nih judulnya apa. Wow. Judul podcast ini. Buat kamu yang mau kerja di dunia art, tonton ini. Kayak gitu. Clickbait banget ya. Clickbait banget ya. Kan aku jagonya. Nah berhubung tadi aku udah ketemu judulnya. Jadi aku ada kayaknya mau wakilkan satu lagi pertanyaan netizen gitu ya. Menurutku kan art ini tadi kalau visinya Jakarta Art House adalah ini mau menjadi safe space untuk banyak orang gitu ya. Kayaknya salah satu yang sering aku denger itu juga adalah ada orang-orang yang sebenarnya mungkin dia secara talent ya, taruh misalnya dia nggak pede-pede amat untuk perform gitu ya, tapi sebenarnya dia masih pengen berkecimpung di dunia art gitu. Nah kan sekarang nih now that I know gitu ya tentang Jakarta Art House, sebenarnya kan banyak banget ternyata posisi-posisi atau role-role di dalam sebuah show atau sebuah community art gitu kan untuk itu bisa operate. Nah mungkin biar kasih gambaran juga nih ke teman-teman, kayak kalau mereka misalnya punya talent atau sebagai performer itu biasanya posisinya ada apa aja, terus kalau mereka bukan yang talent atau performer ada posisi apa aja sih, karena kan setauku biasanya ada di bagiannya ada artistik ada non artistik, biar teman-teman kebayang nih gitu. Boleh di-share nggak? Non artistik. Kalau biasanya di non artistik itu ada beberapa hal seperti produser, production manager, lalu ada tim sponsorship pastinya. Sebenarnya kalau untuk non artistik sendiri itu seperti event general sih. Pasti ada sponsorship, ada tim marketingnya juga, pasti ada tim media partner dan juga community gitu ya. Terus juga ada hospitality. Mungkin kalau di teater yang membedakan itu kali ya, kita punya ada hospitality yang memang membuat, atau mungkin di luar sana ada juga tim logistik mungkin bahasanya ada beda-beda sedikit, tapi kalau di Jakarta Art House kita sebutnya tim hospitality. Terus ada tim hospitality itu kayak usher, LO semacam kayak gitu atau beda? Beda. Hospitality kita itu lebih ke fokusnya ke beberapa hal kayak logistik makanan seperti obat-obatan. Terus yang membutuhkan obat-obatan juga, itu jadi hal-hal yang seperti itu, kenyamanan tersebut tuh dari hospitality sebenarnya. Nah ada juga divisi yang tadi ya usher gitu ya, tim ticketing juga ada. Terus ya itu sih sebenarnya untuk non artistik, basically sama kayak event-event di luar sana kalau non artistik, cuma kalau artistik yang bikin bedanya. Kalau itu lumayan banyak sih gitu, dan sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang setiap komunitas atau setiap company itu punya ininya sendiri gitu. Beda-beda ya. Punya beda-beda yang mungkin agak disayangkan ya di Indonesia ini gitu. Masih agak beda-beda, tapi in general tuh pasti akan ada sutradaranya. Pasti yang untuk memberikan arahan untuk ini visi ceritanya tuh mau dibawa kemana dan apa yang mau ditonton sama para penontonnya. Di selain sutradara tuh biasanya ada koreografer tuh yang membuat setiap koreografi tarian atau pergerakan yang ada di dalam pertunjukannya gitu. Kadang-kadang ada juga movement director. Itu beda sama koreografer. Itu beda lagi tuh. Nah, kalau Jakarta House kita nggak pernah ada si movement director ini gitu. Terus ada art director yang memang purely untuk visual di seluruh panggung ini seperti apa, kayak dia yang ngurus set desainnya, dia ngurus lightingnya juga gitu. Termasuk juga approval terkait kostum, di mana ada lagi tim kostumnya gitu. Tim kostum yang ngurusin keseluruhan kostum dari seluruh masing-masing cast-nya gitu. Selain tim kostum ada LO juga, liaison officer itu yang memang basically dia yang akan nemenin masing-masing cast-nya gitu. Makeup juga.
makeup ada tim kostum. makeup juga gitu. Nah itu terpisah lagi gitu, ada tim makeup. Terus ada namanya stage manager. Nah stage manager ini sebenarnya ketika sutradara udah memberikan seluruh arahannya, stage manager semuanya itu diserah terima ke stage manager untuk dia yang ngejalanin keseluruhan acaranya gitu. Nah bareng sama stage manager juga ada asisten stage manager yang standby di kiri kanan panggung. Terus ada juga runner yang manggil-manggilin para castnya. Ada juga cast manager yang ngangonin tiap latihan. Sebenarnya banyak Iya, banget. Banyak banget ya. Yang ngangonin latihan, yang make sure untuk izin-izin. Terus ada vocal director karena musical kita bernyanyi juga. Terus Ada music director yang ngurus dan ngekondak musiknya. Yang kayak menentukan aransemennya seperti apa kalau original gitu. Dan ada juga yang nentuin arah dan warna musiknya itu seperti apa kalau misalnya kita mungkin ngambil judul dari luar gitu. Terus ada apa lagi? Set design masuk art ya. Lighting designer. Lighting ya. Terus ada sound engineer, ada RF engineer juga. Kalau sound engineer itu yang ngurus untuk balancingnya. Terus ada RF engineer itu yang untuk ngurusin, itu radio frequency engineer. Yang ngurusin setiap mic itu bekerja dengan baik. Terus ada monitor engineer, itu yang standby. Banyak ya. Wah, Iya. sebenarnya kalau teater tuh banyak artistik itu banyak banget gitu. Cuma memang ada banyak yang pengaplikasiannya beda-beda. Kayak sebagai contoh memang Jakarta Art House beberapa produksi tuh stage manager sama director tuh kita masih nyatu gitu. Tapi kadang juga ada yang produksi yang mana misalnya kayak aku sama Lisa lagi job misalnya di director, aku stage managernya. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi sebenarnya kita lebih, kalau di Jakarta tuh sih kita kondisional ya sebenarnya gitu. Sama satu lagi paling kalau dari aku ada social experience juga kalau di Jakarta. Iya, di Jakarta itu House. selalu ada. Ada namanya relung rasa, jadi ada social experience, jadi ada divisi yang fokus ke social experience kita seperti itu. Yes. Oh, oke. Itu dia mengapa tadi di-mention untuk bikin sebuah show atau produksi itu mahal. Iya. Karena banyak ya ternyata orang-orang di dalamnya gitu. Wow. Nah lanjut selanjutnya. Kita dengar nih katanya Jakarta Art House lagi mau bikin show atau produksian besar dalam waktu dekat gitu. Nah boleh di-share gak sih? Sebenarnya udah sering sih muncul di timeline aku, tapi boleh di-share gak sih kayak mau bikin apa sih gitu? Bikin 1, 2, 3. Mamma Mia. Gue kira The mau musical. nyanyi. Gue kira mau nyanyi tadi. Nyanyi ini lagu reality show, Iya. bukan. Bukan. Mamma Mia the musical. Oke, itu kan kalau yang aku tahu dan aku lihat dan aku pelajari adalah sebenarnya tahun lalu tuh udah sempat bikin ya, tahun lalu kan ya? 2023. 2023 itu 2 tahun lalu ya. Iya. Nah, gimana akhirnya dulu ketika 2023 bikin dan kenapa dibikin lagi? Kenapa dibikin pastinya animo masyarakat tuh sangat luar biasa sih menurut Uji. Karena kita kan selalu ini ya lempar question box ya ala gitu ya. Sering terjadi di sosial media kan. Iya. Nah, itu sih ketika kita lagi tanya-tanya dan hampir 80% tuh requestnya adalah Mamma Mia the Musical sebenarnya. Iya. Karena Oke. banyak banget yang ketinggalan gitu. Yep. Di 2023 tuh kita cuma 3 show Ji, kebetulan 3 show. Kamu nonton kan ya? Nonton. Mamma Mia the Musical tuh 3 show doang. Yep. Dan alhamdulillah 98% tuh sold out. Yep. Seperti itu. Dan itu yang membuat kayaknya banyak orang yang ketinggalan. Malah banyak yang nggak dapat informasi. Iya benar. Banyak yang nggak dapat informasi Mamma Mia the Musical kok ada ya 2023 ternyata. Gitu. Nah dari situ kita melihat responnya sangat baik juga ya di 2023. Terus ketika kita lempar pertanyaan maunya apa, terjawablah ada Mamma Mia the Musical, beberapa list musikal yang memang diinginkan oleh rakyat Jakarta ini ya. Betul. Indonesia ini. Jadi dari situ ngerasa kayaknya memang ini tahunnya Mamma Mia the Musical lagi deh bisa kita bawa. Cuma dengan konsep yang berbeda gitu. Dengan konsep yang berbedanya itu seperti apa sih Aldin Zaghi? Nah, ini tektokan yang baik ya. Oke, mungkin kalau misalnya untuk perbedaan sendiri, we want to refresh everything yang udah kita lakuin di 2023 lah gitu. Kayak ada beberapa cast yang baru join juga, ada juga kita double cast juga gitu. Karena kali ini kita show-nya 14 kali ya. Yes. Kita ada 14 show, kalau misalnya cast-nya cuma orang yang sama, kayaknya gitu. Butuh vitamin banyak. Butuh vitaminnya banyak gitu. Oh, Jadinya benar. memang kita double casting supaya alternating juga. Jadinya kayak semua itu bisa ngasih performance yang prime terus lah untuk keseluruhan 14 ya gitu. Karena ngelihat ini sebenarnya nyambung juga sama tadi Fadli ngomong soal si relung rasa itu ya, kayak Mamma Mia tuh bukan cuma sebuah
show keren-kerenan lah buat kita gitu. Karena Hura-hura doang. bukan hura-hura doang, karena kita bikin Mamma Mia yang pertama juga itu tuh merupakan salah satu alasannya karena itu hadiah buat ibu kita, gitu. Karena itu kita bikinnya di Hari Ibu waktu itu. Oh iya benar-benar. Nah, kali ini juga kita bikinnya di waktu itu Hari Ibu Nasional, sekarang di kisaran Hari Ibu Internasional gitu. Karena we want this to be a gift for the mothers gitu. Di show yang ini. Jadi kayak selain emang cast baru dan lain sebagainya, memang we want to refresh it supaya ini tuh juga jadi sebuah hadiah yang bagus untuk para ibu di luar sana gitu. Dan juga kita ada nambah scene juga. Karena sebenarnya di 2023 ada satu scene yang kita hapus gitu. Karena keterbatasan budget, keterbatasan capability juga. Kali ini kita siap untuk menampilkan. Berarti ini scene-nya heboh. Lumayan. Insya Allah gitu. Oke. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir. Boleh di-share nggak kenapa sih harus nonton Mamma Mia kali ini di 2025? Nah, kalau menurut aku udah pasti beda ya, udah pasti beda dan lebih fun. Jadi kayak dan ini tuh mungkin yang kalau kita lihat review kemarin juga katanya magical and hopefully kita akan membawa magic itu yang ada di 2023 itu bisa hadir juga di tahun 2025 ini di Geraha Bakti Budaya. Oke. Gitu. Boleh di-share nggak kayak penjualan tiketnya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, show-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa, harganya range-nya berapa gitu, dan kalau mau beli bisa beli di mana? Nah, kita sudah mulai jualan tiket itu dari bulan Januari ya gitu. Kita dari salah 1 sampai sekarang sudah normal price. Itu alhamdulillahnya normal pre-sale 1 sampai 3 itu adalah sold out semua alhamdulillahnya. Yes. Masya Allah, tabarakallah, Mam. Dan sekarang sudah mulai normal price, sudah mulai kita buka juga. Kisaran harganya dari 150 ya sampai 750 juga 850 kalau untuk di weekend, karena kebetulan kita show-nya itu di weekend dan juga weekdays. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak menonton. Exactly. Karena pulang kantor, pulang kerja, pulang hangout sama teman-teman bisa langsung nonton gitu ya, langsung ke teater besar, ke GBB gitu ya. Terus juga itu sudah mulai jualan juga kita, dan ada trailer kita juga baru rilis. Iya, teaser. Mungkin setelah ini trailer ya. Iya. Ini tayang udah ada trailernya nih. Trailer ya. Itu trailer itu juga salah satu hal yang baru untuk kita, karena kita benar-benar se-effort itu untuk membuat trailer semenarik. Benar. Ditonton sama teman-teman semuanya, dan untuk membeli tiketnya di Goers. Yes. Berarti detailnya bisa dilihat di Instagramnya Jakarta Art House ya tentunya. Oke. Kurang lebih obrolan kita udah 1 jam lebih gitu ya. Tadi udah ngobrolin tentang Jakarta Art House. Gak berasa ya. Kan fun. Oke. Nah biasanya karena kan kalau di segmen Lessons I Learned ini terkenal yang kesini tuh beda-beda latar belakang gitu ya. Kebetulan mumpung hari ini kita kedatangan yang suka perform, suka show. Jadi aku ada request. Ini akan kita masukin di klip-klip nanti ya. Nah kan kakak-kakak bertiga performer nih. Boleh gak kayak nyanyiin mungkin sedikit gitu ya beberapa bait lagu yang paling terkenal dari Mamma Mia gitu. Ntar kita masukin klip-klipnya. Oke, Dancing Queen. Oke. Bertiga tapi. Bertiga. Harus bertiga. ini. You are the Gak usah di situ. Kita agak turun kali ya. You are the dancing queen. Oke, yuk. 1, 2, 3. You are a dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Jangan lupa nonton.
Oke, thank you banget Kak Fadli, Kak Aldi, Kak Lisa, thank you banyak udah main hari ini dan Kak Elhak tentunya ada di sini. Ini menurutku salah satu podcaster fun yang aku take ya, karena bisa dilihat dari gaya duduk aku, ini menandakan fun gitu. Tapi thank you banget sekali lagi. Despite banyak obrolan yang menarik di sini, aku yakin harapannya adalah banyak orang yang nonton ini, mereka mungkin mau berkarir di dunia art gitu, dan ketika mereka melihat ibaratnya senior atau orang-orang yang udah berkecimpung di dunia art gitu, kayak at least mereka bisa mau tahu lebih lanjut gitu. Dan kalau mereka mau tanya-tanya pasti boleh dong tanya ke Jakarta Art House dong. Boleh dong, langsung JKT Art House. Oke, kalau Instagramnya Kak Fadli, Kak Aldi, Kak Lisa boleh di-share nggak Kak? Kayak Lihat di bawah sini. kata Tiba-tiba lo banyak banget kerjaan editor. Aku @fadliviro8 double R. Oke. Kalau aku @ALDYINZAGHI Aldi Inzaghi. Yes. Aku @Lisa Reideka REIDEKA. Oke. Boleh tepuk tangan untuk sesi kali ini. Terima Seru kasih. banget. Oke, thank you banget kakak-kakak sekali lagi. Semoga banyak show-show ke depannya yang menarik dari Jakarta Art House. Dan tentunya jangan lupa berkolaborasi dengan In Our 20. Pastinya. Oke, thank you banget teman-teman. Seperti biasa teman-teman In Our 20s udah nonton episode kali ini. Seperti biasa kalau misalnya dari teman-teman ada mau request guest atau misalnya tamu atau misalnya mau request topik juga, seperti biasa boleh di drop di kolom komen dan kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye, see you in our next episode.